Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Anindya Ashari dengan NIM 211020500003 dari kelas Ilmu Kesejahteraan Sosial A. Bersama video ini ingin memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Islam dan Sains yang diampu oleh Bapak dosen Idan Ramdhani MA. Bila kita melakukan refleksi beberapa pertemuan ke belakang, akan didapati bahwasannya terdapat 11 pokok bahasan yang sudah dipresentasikan oleh 11 kelompok pula terkait materi Islam dan Sains. Adapun materi pertama sekaligus yang dipresentasikan oleh kelompok pertama ialah terkait pengantar Islam dan Sains. Sini dibahas mengenai pengertian dan karakteristik Islam dan Sains serta bagaimana Islam itu menganjurkan kita untuk menguasai sains. Islam dapat diartikan sebagai kepasrahan ataupun ketundukan kita secara total kepada Allah Subhanahu wa taala. Sains pula dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan atau knowledge. Dalam Islam, disiplin ilmunya itu adalah sains. Nah, kegiatan sains yang pada dasarnya digunakan untuk membaca ataupun menafsirkan alam itu sama sebagaimana halnya kita menafsirkan Al-Quran. Kemudian kelompok kedua dan materi kedua ialah mengenai integrasi ilmu pengetahuan. Di sini terdapat kesinambungan antara Islam dan juga sains. Jadi latar belakang dari integrasi ilmu pengetahuan ini karena adanya dualisme atau dikotomi keilmuan di antara ilmu umum atau sains tadi di satu sisi dan ilmu agama di sisi yang lain. Nah, bentuk integrasi atau perpaduan antara ilmu agama dan ilmu umum ini seperti pada materi perkuliahan yang terdapat di UIN Sunan Kalijaga. Salah satunya adalah yang terdapat di jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial mengenai nilai etika pekerja sosial. Nah, di situ yang dibahas tidak hanya mengenai nilai-nilai kesejahteraan sosial saja, namun juga nilai-nilai keagamaannya menjadi fokus utama. Kemudian dari kelompok 3 itu mengenai materi objek kajian keilmuan sains dan Islam. Di sini membahas beberapa kajian oleh para ilmuwan mengenai agama dan sains. Nah, 2 di antaranya yang akan saya sampaikan adalah dari Greg Sutomo dan juga Louis Leahy. Greg Sutomo melakukan kajian terkait perkembangan dan kemajuan sains yang berlangsung menerangi dimensi religiusitas. Kemudian menurut Louis Leahy, dalam kajian filsafat dan teologi sainsnya, ada sesuatu yang menjadi esensi agar iman tampak sekaligus pantas dipercaya dan relevan bagi setiap generasi. Materi keempat sekaligus menjadi bahan presentasi kelompok 4 mengenai integrasi keilmuan antara Islam dan sains. Di sini kelompok 4 membahas integrasi ontologis dan integrasi aksiologis, di mana integrasi ontologis itu adalah bentuk penggabungan hakikat ilmu pengetahuan sebagai suatu realitas. Nah, agama merupakan sumber ilmu pengetahuan dan ilmu pengetahuan merupakan sarana untuk mengaplikasikan segala sesuatu yang tertuang dalam ajaran agama. Kemudian didapati integrasi aksiologis, di mana ada penggabungan hakikat atau manfaat atau kegunaan dari pengetahuan yang sudah ada. Integrasi aksiologis ini bertujuan untuk mengembangkan keilmuan yang dilakukan di dalam diri dan masyarakat. Dari kelompok 5 itu membahas mengenai konsep integrasi keilmuan. Nah, di sini membahas mengenai faktor terjadinya dikotomi ilmu umum dan ilmu agama sehingga terjadi urgensi untuk mengintegrasikan antara keilmuan itu. Nah, faktor-faktor terjadinya dikotomi itu yang pertama ada faktor perkembangan, yang kedua faktor historis, yang ketiga adalah faktor internal. Faktor perkembangannya itu karena ada pembidangan ilmu tadi yang membentuk berbagai cabang ilmu pengetahuan. Kemudian faktor historisnya itu karena terjadi kemunduran umat Islam di abad pertengahan, yaitu pada tahun 1250 sampai dengan 1800 Masehi. Kemudian faktor internalnya itu karena kelembagaan pendidikan Islam sendiri itu belum mampu untuk menghadapi kompleksitas dan perkembangan bidang ekonomi, politik, hukum, dan sosial budaya. Disinilah terjadi urgensi integrasi keilmuan di mana baik ilmu pengetahuan agama, ilmu pengetahuan umum, semuanya itu sama-sama bersumber dari Allah sehingga tidak perlu ada dikotomi atau pemisahan atau pembidangan di antara keduanya. Nah, ada baiknya bila diintegrasikan atau dipadukan seperti konsep integrasi keilmuan tadi. Dari kelompok 6 membahas mengenai urgensi ilmu agama, Islam, dan sains. Nah, mengapa sih penting
untuk mempelajari dan menguasai ilmu agama Islam dan juga sains sekaligus, ada 3 masalah dunia yang harus diatasi. Yang pertama adalah kebodohan, yang kedua kemiskinan, dan yang ketiga adalah perpecahan integral. Sinilah pentingnya kita untuk menguasai ilmu-ilmu umum beserta ilmu agama. Karena dengan ilmu agama dan ilmu hukum tadi, serta pemahaman yang benar, maka seseorang akan menjadi pribadi yang baik, santun, dan membawanya pada kebahagiaan yang sesungguhnya baik di dunia maupun di akhirat. Logiknya seperti ini, ketika kita mau beribadah atau melaksanakan kewajiban kita sebagai manusia kepada Tuhannya kita, bila kita tidak berilmu, bila kita tidak memahami esensi dari ibadah tersebut, maka ya percuma. Maka dari itu kita perlu untuk menguasai ilmu umum sekaligus ilmu agama dengan pemahaman yang benar. Kemudian dari kelompok 7 itu membahas mengenai pandangan Islam terhadap ilmu agama dan sains. Ada beberapa pandangan-pandangan pemikiran yang didapati dari materi ke-8 ini. Nah, 2 diantaranya adalah dari Mehdi Gulshani dan juga M. Fethullah Gulen. Nah, Mehdi Gulshani ini menurutnya konsep pengintegrasian antara agama dan sains itu terjadi karena cara pandangnya yang mengelompokkan sains pada 2 sisi berbeda, yakni sakral atau sacred science dan ilmu sekuler atau secular science. Pandangan oleh M. Fethullah Gulen ini di mana beliau memandang ilmu pengetahuan dan iman itu tidak hanya bersesuaian atau kompatibel, tetapi juga saling melengkapi. Kemudian materi ke-8 itu terkait konsep integrasi dan interkoneksi keilmuan. Nah, di sini digambarkan beberapa model dan alternatif terkait integrasi dan interkoneksi keilmuan. Yang pertama adalah paralelisasi. Di sini terjadi penyamakan konotasi dari ilmu-ilmu yang berbeda. Kemudian ada komparasi. Komparasi ini berarti kita membandingkan konsep teori di antara ilmu-ilmu. Yang ketiga adalah similarisasi. Di sini kita menyamakan teori dari ilmu-ilmu. Keempat ada induktifikasi atau kita mendukung teori ilmu dengan instrumen dari ilmu lain. Kemudian ada komplementasi, saling mengisi dan saling melengkapi. Dan yang terakhir adalah model verifikasi, di mana kita menunjang dengan penelitian ilmiah suatu ilmu dengan ilmu yang lain. Materi ke-9 adalah mengenai pendekatan integrasi dan interkoneksi, di mana perlu kita perhatikan ada hal-hal yang melandasi integrasi interkoneksi antara ilmu agama dan juga ilmu sains. Yang pertama adalah landasan normatif teologis, yang kedua adalah landasan historis, landasan filosofis, dan yang terakhir adalah landasan psikologis. Materi ke-10 terkait integrasi sains dan agama dalam konteks pendidikan Islam. Nah, integrasi agama dan sains dimaknai sebagai proses penggabungan atau penyesuaian. Nah, ini diperlukan ketika kita melihat posisi pendidikan Islam secara psikologis dan intelektual ketika menghadapi sains barat itu kurang menguntungkan. Makanya dibutuhkan interdisiplin sains di dalam Islam. Nah, sehingga kedudukan pendidikan Islam itu jadi teoantroposentris integralistik. Yang terakhir adalah keterlibatan atau implikasi Islam dan sains. Nah, Islam memandang sains dan teknologi ini berkaitan erat dengan konsep tauhid, yakni merupakan kesatuan dengan cabang pengetahuan yang lain. Jadi, karena konsep dasarnya adalah tauhid, jadi adanya kesatuan di antara Islam dan sains. Kemudian bagaimana sih kita libatkan Islam dan sains itu? Bagaimana kita mengimplikasikannya? Salah satunya di dalam dunia pendidikan tadi. Kemudian kita menggabungkan kembali antara ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu kealaman seperti yang sudah diungkapkan oleh Mehdi Gulshani. Yang menjadi topik pembahasan kelompok 1 pada presentasi kemarin ialah mengenai pengantar Islam dan sains. Nah, ada 4 poin penting yang akan saya sampaikan terkait pengantar Islam dan sains. Yang pertama adalah pengertian dan karakteristik Islam. Islam berasal dari kata aslama yuslimu islaman yang berarti tunduk, patuh, dan selamat. Nah, Islam dapat kita artikan sebagai bentuk kepatuhan dan kepasrahan kita secara total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam memiliki karakteristik di mana Islam mengakui adanya pluralisme sebagai sebuah kenyataan dan universalisme atau bentuk agama
yang mengajarkan kepercayaan kepada Tuhan dan juga hari akhir, menyeru kepada kebaikan dan mengajak kita kepada keselamatan. Kemudian adalah pengertian dan karakteristik sains. Sains berasal dari bahasa Latin scientia yang berarti pengetahuan atau knowledge. Nah, pengertian sains juga dapat diartikan sebagai paham yang benar dan mendalam. Nah, sains sendiri memiliki 4 karakteristik. Yang pertama rasional, kemudian objektif, empiris, dan akumulatif. Nah, rasional berarti sains ini merupakan bentuk pemikiran atau penalaran yang secara logis. Kemudian objektif berarti sains ini tidak ada pandangan pribadi di dalamnya. Kemudian empiris bahwa sains dapat dibuktikan dan nyata. Kemudian akumulatif itu berarti bahwa sains ini terbuka dengan segala bentuk kemungkinan. Nah, yang ketiga adalah mengenai konsep Islam dan sains. Yang pertama, dalam Islam, disiplin ilmu agama itu adalah sains. Yang kedua, Al-Quran adalah bahasa yang memiliki sifat ilmiah atau scientific nature. Yang ketiga, kegiatan sains pada dasarnya itu menjadi suatu usaha untuk membaca serta menafsirkan alam sebagaimana halnya kita menafsirkan Al-Quran. Kemudian yang terakhir adalah anjuran dari agama Islam untuk menguasai sains. Nah, ini sejalan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5, di mana bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Menciptakan. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantaraan kalam atau tulis baca. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Kemudian ini juga sejalan dengan hadis Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW bersabda, mencari ilmu atau belajar itu wajib hukumnya bagi setiap orang Islam. Di sini digambarkan bahwa sangat penting bagi kita untuk menguasai sains atau ilmu pengetahuan tadi, karena sains adalah bentuk alat yang menumbuh kembangkan kehidupan manusia. Nah, kemudian apa sih yang dimaksud dengan integrasi keilmuan? Integrasi sendiri itu berasal dari kata integrate atau integration yang berarti menyatupadukan atau penggabungan atau penyatuan menjadi satu kesatuan yang utuh. Sedangkan ilmu secara istilah itu berarti pengetahuan yang sistematis atau ilmiah, sehingga dapat kita artikan bahwa integrasi keilmuan itu adalah bentuk keterpaduan secara nyata antara nilai-nilai yang ada di dalam ilmu pengetahuan. Misalnya seperti ini, ada integrasi keilmuan Islam dan sains, berarti akan ada keterpaduan atau penggabungan secara nyata nilai-nilai Islam dan juga nilai-nilai di dalam ilmu pengetahuan atau sains. Prinsip dari integrasi keilmuan ini adalah tauhid.